Salam Nusantara, salam Indonesia, puji nama Tuhan ya. Pagi ini oleh anugerah Tuhan kita boleh bertemu kembali untuk menyatakan iman kita dan mendengarkan firman Allah. Dan senang bertemu dengan Anda Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau mak, opung, bapak tua, bapak udah, abang, kakak itu, adik-adik semualah ya. Saya mengasihi Anda, tapi Yesus jauh lebih mengasihi Anda. Puji nama Tuhan. Tadi kemarin kita sudah mendengarkan tentang Ayub, dan saat pagi hari ini kita masih mendengarkan tentang Ayub. Tema kita adalah jalan terjal iman Ayub ya, menuju kepada kemenangan. Jadi jalan terjal iman Ayub menuju kepada kemenangan. Kalau kita berbicara soal iman itu sangat menyenangkan, tetapi kalau kita alami, apakah kita betul bisa bertahan di dalam kesungguhan kita kepada Tuhan? Apakah kita bisa tetap memuliakan Tuhan? Apakah kita tetap bisa memasukkan nama Tuhan? Apakah kita tetap stay in the Lord? Apakah kita tetap tinggal dalam Tuhan? Nah, mari kita belajar dari Ayub. Dikatakan ayat yang ke-9 Ayub 1, ketika dari ayat 8 saya baca, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah-tambah di negeri. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, pasti ia mengutuki engkau di hadapanmu. Ini jadi perbicaraan Tuhan dan setan, di mana setan ini namanya dia belum dihukum, jadi jalan-jalan menuju surga bertemu ya. Lalu Tuhan katakan, dari mana kau? Oh, aku lagi jalan-jalan ini dari bumi. Oh, kalau begitu kau lihat hambaku Ayub itu yang hidupnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi. Oh iya sih, karena kamu berikan semua, kamu pagari, kamu berkati apa yang dikerjakannya. Coba tidak, maka segera engkau akan dikutukinya. Jadi kita bisa melihat bahwa iman Ayub itu begitu luar biasa. Jadi iman Ayub itu teguh. Dari mana kita tahu iman Ayub itu? Itu yang pertama. Mari kita baca di ayat yang ke-14, pada saat 13 dan 14, satu hari seluruh apa yang dipunyai oleh Ayub dirampok ya. Anak-anaknya mati ditimpa oleh pohon-pohon, oleh karena angin. Dan dalam satu ketika ya, dalam satu ketika saja. Sehingga kalau Anda mengalami situasi yang seperti itu, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Tapi Ayub imannya tetap teguh. Mari kita lihat di ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali di dalam Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi imannya teguh, sekalipun segala sesuatu melawan dia. Bahkan istrinya mengatakan, sudah, apakah masih engkau bertekun? Kutuki Tuhan itu, matilah engkau. Ya. Tapi Ayub tetap pada imannya, teguh pada imannya. Lalu dikatakan oleh ayat yang ke-6, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah ya. Jadi yang kedua itu Ayub tetap bertekun ya.
Makanya istrinya sampai geleng-geleng kepala. Sudah begini aja masih kau pertahankan kesalehanmu. Bukan kau kutuki Tuhan, biar mati kamu. Aku bisa kawin lagi. Seharusnya dia menjadi pendukung. Bukan kalah senang, kalah kalau kita diberkati itu kan dalam keadaan situasi dan kondisi apapun, baik sakit, baik susah, baik senang, baik bahagia, baik apa, kita harus tetap setia, ya. Nanti istrinya Ayub ini nggak setia, dan tetapi dia tetap bertekun. Walaupun kalau Anda membaca kisah Ayub ini, sebenarnya Anda akan miris. Secara sosial dia tertolak, saudara-saudara kandungnya menjauhi dia, ya. Masyarakat menjauhi dia, lalu orang yang makan selama ini dari dia menjauhi dia. Anda bisa bayangkan, karena dia tidak punya apa-apa lagi, semuanya sudah habis, tinggal apa yang ada di badannya. Terus kemudian dia masih mengalami borok-borok yang luar biasa. Karena percobaan tentang harta benda itu, dia tetap teguh. Setan bilang begini, ya karena kau masih berikan keadaan yang baik bagi dia. Tapi Tuhan katakan, kamu boleh berlaku apa saja kepada tubuhnya, tapi sayangkan nyawanya. Tetapi dia tetap bertekun. Wah, luar biasa. Luar biasa. Dan itu sebabnya saya katakan, kalau kita berbicara iman enak, ya. Kalau orang-orang yang lolos dari iman itu enak. Tapi apakah kita ketika melalui proses pembentukan dari Tuhan, proses pemurnian iman kita, atau kadangkala jalan terjal iman kita itu, apakah kita tetap stay pada Tuhan atau tidak? Apakah kita masih kuat iman kita atau tidak? Apakah kita masih bertekun atau tidak? Waduh, kalau ngomong sih gampang, tapi melakukannya itu yang sulit. Lalu yang ketiga, dalam 19 ayat 25, aku tahu penebusku itu hidup. Jadi yang mau saya katakan, ketika Ayub mengalami terjalnya jalan imannya untuk menuju kemenangan, karena dia punya iman yang teguh, dia tekun, lalu kemudian dia mengenal Allahnya dengan baik. Sebab aku tahu penebusku hidup. Dan itu sebabnya kalau Anda baca di pasal 42, bagaimana pada akhirnya dia mengalami pemberkatan yang sangat luar biasa. Kekayaannya dikatakan oleh firman Allah bertambah 2 kali lipat. Cuma istrinya nggak 2 kali lipat. Anak-anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan luar biasa. Semua orang-orang yang menjauhinya tadinya dipulihkan. Bahkan sahabat-sahabatnya penghibur sialan itu, kata Ayub dalam Ayub 6 ayat 2, disuruh untuk minta maaf kepada Ayub. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan berkat. Jadi Ayub akhirnya mendoakan mereka setelah mereka datang kepada Ayub dengan segala perkataannya. Kalau Anda baca pasal 3, maka akan Anda ketahui bagaimana situasi Ayub pada waktu itu. Lebih baik dia nggak ada. Lalu diberungkapkan pasal ayat 26-nya, dia 25-26-nya itu, apa yang kutakutkan, apa yang kucemaskan, itu yang menimpa aku. Jadi berhati-hatilah, ya, berpikir tentang kehidupanmu. Jangan engkau pikirkan yang susah-susah yang tidak mungkin terjadi, dan belum mungkin terjadi. Pikirkan saja tentang Tuhan, fokus saja. Itulah sebabnya Ayub katakan, aku tahu penebusku hidup. Dan karena dia tahu penebusnya hidup, maka Allah menggantikan keadaannya dari situasi yang tidak menyenangkan tadi menjadi menyenangkan. Jadi dari terjalnya, karena ini merupakan renungan, saya tidak bisa bawa panjang-panjang. Jadi ketika terjalnya imannya itu, kalau dia tidak kuat, dia akan jatuh, akan mati, akan sengsara. Tetapi jalan terjal iman Ayub itu yang menuju kemenangan, akhirnya membawa dia kepada kemenangan itu. Dan bahkan firman Allah katakan melipat gandakan apa yang hilang. Ya, kalau hartanya disebut di pasal 1 bagaimana ia milik 7.000 ekor kambing, maka Tuhan menambahkannya menjadi 14.000 dan seterusnya. Cuma istrinya nggak digandakan, ya. Ya, itulah Tuhan, baiknya Tuhan Allah Israel itu. Ya, dia tidak Ayub juga tidak sakit hati. Kalau dikatakan kutukilah Tuhanmu,
Maka ayo, apakah hanya yang baik saja kita tahu terima dari Tuhan, yang buruk tidak? Artinya dalam situasi apapun, ayo mau tetap mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan bahwa tidak ada yang salah dilakukan Tuhan. Dia cuma ingin melihat apakah setiap umat yang mempercayai Dia tetap bertekun saat proses iman mereka terjadi. Saya berharap saat proses iman kita terjadi bagi siapapun kita yang sedang mengalami proses iman, tetaplah kuat dan tetaplah bertekun, dan ketahuilah, kenalilah alam bahwa penebusmu hidup. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati firman-Mu sehingga memang enak untuk memperkatakan tentang iman ini Tuhan, tetapi sulit untuk bisa mempertahankannya ketika kami yang mengalaminya. Tetapi setiap kami akan mengalami proses iman itu, dan kami berharap kalaupun kami sedang mengalami terjalnya jalan iman kami mau tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Dan kami juga berdoa buat pemerintah kami, karena Engkau mengajak kami untuk bersafaat. Tuhan berkati Presiden dan Wakil Presiden, dan dari pusat sampai daerah, baik itu Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW, semuanya diberkati Tuhan. Gereja Tuhan juga diberkati, dan kami juga berdoa gereja-gereja Ars Nasional juga diberkati, gereja GP juga diberkati, sidang jemaat Tuhan juga diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dan bebaskan Indonesia dari COVID di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarkan Allah yang mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan bangsa ini. Dan bagi Anda yang sakit, dimanapun Anda sedang sakit, baik Anda yang sedang menderita COVID, yang kalau Anda sedang mendengarkan berita firman Allah ini, yakin dan percayalah bahwa engkau disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan, apapun sakit penyakitmu, ketika engkau percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau, mampu menolong engkau, maka itu akan terjadi. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi mereka yang tangannya ditaruh di tempat yang sakit. Hamba berdoa bagimu, ulurkan tanganmu kepada mereka di tempat yang sakit dan sembuhkan mereka, dan oleh bilur-bilur menjadi kesembuhan bagi mereka. Oleh kuasa-Mu Tuhan, mereka sembuh dari kanker mereka, sembuh dari COVID mereka dalam nama Yesus, dan sembuh dari segala penyakit dan kelemahan tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan, ikuti doa saya. Apabila Anda yang mau didoakan, taruh tangan Anda di dada. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saya adalah orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampuni dosa dan kejahatanku Tuhan, dan sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang ajaib. Dan juga sekarang kubuka hatiku untuk-Mu, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa di dalam kehidupanku. Sekarang saya yakin saat ini saya sudah menerima hidup kekal itu, kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, saya menjadi warga negara surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bagi Anda yang punya kelemahan, sehingga Anda terikat terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk, dalam nama Tuhan Yesus, apabila Anda yang mengalami itu, Anda mau dilepaskan oleh Tuhan, saya mau katakan, mari taruh tanganmu di dada dan meminta sesuatu kepada Tuhan dengan sangat, supaya Dia masuk ke dalam hatimu, Roh Kudus masuk dalam hatimu. Bapa dalam surga, segala mereka yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, kecanduan narkoba, dan juga prisek, homo, lesbi, dan lain sebagainya, Tuhan Bapa, hal-hal yang jahat, hal-hal yang berbau tipu muslihat, di dalam nama Yesus putuskan rantai dosa itu dari hidup mereka. Masuk Engkau Tuhan dalam hati mereka untuk mengubah mereka. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau mau menyatakan kebaikan-Mu kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyelamatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong mereka. Bagi Anda yang mengalami pergumulan hidup, saya mau berdoa bagi Anda. Dan apapun persoalan kehidupan Anda, Tuhan masih sanggup untuk menolong Anda. Angkat tanganmu di atas, angkat tanganmu, kedua belah tanganmu, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Mari
apapun yang mereka sedang pergumulkan, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah bisnis, masalah ekonomi, masalah utang piutang, masalah apapun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba bermohon kepadamu di masa-masa yang sulit oleh akibat pandemi ini, yang banyak mengalami dampak baik bagi sosial masyarakat, bahkan bagi keluarga-keluarga umatmu juga tidak luput dari serangan ini. Dan itu sebabnya Bapa di surga, ada banyak mereka yang sedang bergumul menyerahkan hidup mereka dalam tanganmu. Tolong mereka, berikan solusi, berikan jalan keluar, dan bebaskan mereka, beri kesukaan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sarankan Anda untuk masuk dalam gereja lokal di mana Anda berada. Tuhan Yesus memberkati dan pelihara iman agar kita tetap memperoleh hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan juga kepada Anda yang mengalami kesembuhan, tolong berikan komentar atau telepon komentar di YouTube ya, atau boleh telepon kepada saya melalui WhatsApp saya. Dan juga bagi Anda yang mengalami kelepasan dari segala persoalan Anda, ketika Anda didoakan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan, beraktivitaslah mulai pagi ini bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang ketahuilah Tuhan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita semuanya, biarkan kasih Allah, kemurahan Tuhan menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saya mau katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menyimpannya dan melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Allahku akan menyatakan segala kekuatan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas dalam nama Yesus. Haleluya, amin.